membaca doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik Ibu Bapak sekalian, mohon izin kami akan menyampaikan penjelasan teknis terkait dengan kegiatan kita. Walaupun kegiatan kita hanya setengah hari, tapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Baik Ibu Bapak sekalian, ini terkait dengan dasar hukum kita. Kenapa kami mengundang Ibu Bapak sekalian untuk kegiatan webinar kita? Nah, Bapak dan Ibu, SKL kita pada saat jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi, numerasi, dan peserta didik. Bapak Ibu sekalian, kemarin kebijakan kementerian terkait dengan Merdeka Belajar sudah Bapak Ibu lakukan, sudah Bapak Ibu laksanakan. Salah satunya adalah penyusunan perangkat pembelajaran perangkat pembelajaran yang memang diberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk mengkreasikan, membuat sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian mungkin dari situ akhirnya timbul bermacam-macam persepsi dari Ibu Bapak. Walaupun ada yang menyampaikan RPP 1 lembar itu seperti apa dan seterusnya. Nah, di samping itu ada kebijakan kemarin assessment yang sudah kita ikuti sama-sama. Nah, murid-murid kita sudah melakukan asesmen nasional dan semuanya kita sudah memahami bagaimana murid-murid kita menghadapi tes tersebut. Apakah ada yang kesulitan atau tidak. Nah, di antaranya kompetensi yang diukur adalah kompetensi yang terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, Bapak dan Ibu kemarin mungkin kalau sempat bincang-bincang dengan anak-anak tentang kesulitan soal-soal di AKM, mungkin banyak soal yang memang mereka tidak sangka-sangka, karena memang soal-soal yang disajikan itu sudah memblended, menyatukan antara kemampuannya literasi dan numerasi. Sementara kemungkinan di sekolah untuk soal-soal seperti itu belum terbiasa diterima oleh anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, webinar kali ini kami dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemdikbudristek, kami ada di Senayan. Kami berupaya untuk memberikan penguatan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan literasi dan numerasi, kaitannya dengan pembelajaran dan penilaian. Kemudian Bapak dan Ibu, tujuan kita mengadakan webinar ini adalah memberikan informasi dan penguatan kompetensi literasi dan numerasi dalam pembelajaran dan penilaian kepada peserta webinar. Nah, Bapak dan Ibu, nanti kami berharap kita mempunyai pemahaman yang baik, yang sama tentang apa, mengapa, dan bagaimana melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang dapat menguatkan kompetensi literasi dan numerasi terdidik. Nah, Bapak sekalian, untuk kali ini, webinar kali ini Direktorat SMP di hari Sabtu pagi ini, kami mengundang Bapak dan Ibu dari ada yang Wakapur, ada mungkin MKKS juga mungkin ada bergabung dari Kabupaten Semarang, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Magelang, Kota Pekalongan, Salatiga, Semarang Kota, Surakarta, dan Tegal Kota. Nah, totalnya insya Allah jika Bapak Ibu semua bergabung, kita ada 250 sekolah di sini Nah, jika memang ada yang belum bergabung dan tidak tertera di surat undangan kami, monggo silahkan, kita masih ada kuota. Saat ini ada 116 yang baru bergabung di webinar kita, jadi masih ada slot, silahkan, nggak apa-apa. Guru-gurunya juga mau diikutkan mumpung hari libur, silahkan bisa bergabung bersama kita. Nah, Bapak dan Ibu, ini narasumber yang akan bergabung bersama kita selama 3 jam ke depan. Ada 2 poin, yaitu poin tentang literasi dan poin numerasi. Nah,
poin literasi, bagaimana konsep literasi dan inspirasi pembelajaran dan penilaiannya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Samsul Sodik MPD. Beliau dari FDS UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Kemudian terkait dengan penguatan konsep numerasi dan inspirasinya dalam pembelajaran dan penilaian, nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Santoso MSI, beliau dari Universitas PGRI Kediri. Dua narasumber kita Bapak dan Ibu nanti silahkan ditanyakan, diperdalam, digali sedalam-dalamnya terkait dengan literasi dan numerasi kepada beliau berdua. Nah, Bapak dan Ibu, ini jadwal kita. Nanti tepat di pukul 9, nanti kita akan memulai dengan numerasi terlebih dahulu. Pak Agus akan bersama dengan Bapak dan Ibu sampai dengan pukul 10.30. Nanti silahkan Bapak dan Ibu, beliau akan interaktif sekali sampai nanti beliau biasanya langsung merespon apa yang Bapak Ibu chatroom. Kemudian beliau nanti akan meminta Bapak Ibu untuk menuliskan apa yang beliau minta di chatroom juga. Monggo silahkan partisipasi aktifnya ditunggu. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan juga dituliskan di kolom chatroom tersebut. Insya Allah nanti akan dibahas oleh langsung Pak Agus sampai dengan pukul 10.30. Nah, kemudian lanjut di 10.30 sampai pukul 12 kita akan lanjut ke penguatan konsep literasi dan inspirasinya dalam pembelajaran dan penilaian. Nah, kita akan selesai di sesi siang nanti ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini bahan dokumen referensi yang dapat diunduh, silakan disusun. Itu ada materi kami untuk ini sebelumnya memang kami melaksanakan pendampingan PIK atau pendampingan penguatan implementasi kurikulum secara luring. Tapi memang secara luring ini tidak bisa kami jangkau lebih banyak sekolah, sehingga kebijakannya adalah kami mengundang Bapak dan Ibu yang tidak terundang secara luring, pada akhirnya kami undang secara daring atau webinar pada pagi hari. Silakan nanti diklik linknya tersebut, nanti materi akan tersaji di situ, dan nanti materi akan kami sampaikan juga melalui WA group. Jadi silahkan yang belum bergabung di WA group, silahkan bergabung. Baik Ibu Bapak, untuk tata tertib silahkan seperti biasa Bapak dan Ibu mohon nanti ya mengaktifkan fungsi mute di mikrofon di layar Bapak dan Ibu supaya kita semuanya bisa konsentrasi ya. Kemudian Bapak dan Ibu mohon nanti diganti penamaan layar di Bapak dan Ibu di layar HP atau layar laptop dengan contoh seperti misalnya Bapak Yulian _SMPN 1 Ambarawa _Kabupaten Semarang dan seterusnya ya, seperti itu, sehingga kami paham Bapak dan Ibu yang bergabung di webinar kami berasal dari mana, dari kabupaten apa ya. Kemudian monggo ditampakkan videonya, fotonya, karena nanti kami akan screenshot sebagai dokumentasi kami siapa-siapa yang bergabung di kegiatan kami. Itu saja untuk penjelasan teknis kali ini. Baik, Bapak dan Ibu, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di chatroom. Oh, satu lagi Bapak dan Ibu, pengumuman kami, karena webinar kami juga cuma setengah hari ya, daripada nanti ada yang bertanya-tanya, kami infokan lebih awal bahwa kegiatan ini kami tidak menyiapkan sertifikat, gitu ya. Tapi insya Allah walaupun tidak ada sertifikat, kegiatan ini sangat-sangat berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian penjelasan teknis. Untuk selanjutnya kami mohon bisa dipandu oleh Bu Wati. Saya perkenalkan diri dulu ya, memperkenalkan teman-teman dan narasumber. Bapak Ibu sekalian, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Agus Muji Santoso. Pak Agus, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri. Pak Agus sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti Pak Agus akan bersama Bapak Ibu seperti yang tadi kami sampaikan. Canting, minta tolong kalau di luar ada yang mau Mbak RKS lu masuk gitu tadi. Yo melu bunyi malah belum bertemu karena pagi ini dia ada di Zoom tetangga sebelah untuk menyampaikan hal yang sama. Jadi setelah selesai nanti akan bergabung ke link Zoom kita. Oke, baik. Setelah narasumber kami akan memperkenalkan tim Direktorat SMP bersama Bapak dan Ibu sampai dengan siang ini. Yang pertama saya Sri Sumarni, kemudian yang kedua ada Ibu Wanti. Assalamualaikum Bu Wanti. Suaranya belum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak Agus. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Andi. Kemudian ada Mas Lambang. Mas Lambang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat semuanya. Kemudian satu lagi di panitia kita ada Mas Arif. Assalamualaikum Mas Arif. Oh, Mas Arif sedang mengkonfirmasi peserta. Baik, Ibu Bapak sekalian, waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan ke Bu Wanti. sama Bu Siti sama-sama dengan bukan sih Bu? Sebenarnya sudah diantarkan oleh Mbak Sri ya Pak Agus ya. Baik, saya akan memperkenalkan tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Sri. Saya di sini panggil ya Mbak Sri karena dari saya ya. Awet muda terus sehat selalu. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pagi ini sehat walafiat, sudah sarapan semua dan siap untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Miji Santoso. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri, beliau dari masyarakat lingkungan Indonesia, dan sehari-harinya beliau adalah mengajar di Universitas Indonesia Kediri. Nah, Bapak Ibu nanti akan disampaikan foto sama Bu Siti dengan penguatan konsep literasi dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Nah, seperti apa itu literasi, yang tujuannya untuk apa, strategi atau metode yang akan digunakan dalam literasi seperti apa, kemudian pelaksanaan dalam pembelajaran seperti apa, nanti akan dibahas oleh Pak Agus dan Bapak Ibu nanti dapat menggali informasi terkait dengan hal-hal literasi yang nanti dapat diimplementasikan dalam pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran. Nah, numerasi itu juga Bapak Ibu merupakan satu paket dengan literasi. Ini ada antara literasi dan literasi itu satu paket yang mana sudah saya sampaikan Miss. Makasih ya Mas. Sekolah masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Pak Agus Miji Santoso kepada beliau. Silakan, monggo Pak Agus. Terus juga ada, oh Bu Nani ada, Bu Nani, Bu Parmi, ya di situ. Untuk sesi ini, terus juga bisa diganti serta Bapak Ibu yang sangat luar biasa ya. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gandanya bener walu. Selamat pagi Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini itu adalah Bapak Ibu masih terus bersemangat ya, terus bersemangat untuk kegiatan yang apalagi dari Bapak Ibu masih stay di depan PC masing-masing, depan smartphone masing-masing dalam rangka ingin mengupgrade diri gitu ya. Seperti apa sih
penguatan literasi dan numerasi yang bisa kita lakukan agar peserta didik kita semakin meningkat kompetensi literasi numerasinya, kompetensi fisiknya, kompetensi fundamentalnya. Baik Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan, ini adalah kerja kita semua, ya. Jadi saya kita semua tanpa kompetensi dasar ini, tanpa kompetensi fundamental, tampaknya ke depan karena kompetensi kita, kompetensi kita yang nantinya memang akan menjadi kompetensi yang hampir menyeluruh ada di setiap apapun profesinya nanti, kompetensi literasi, kompetensi numerasi ini nanti akan menjadi potensi. Oleh karena itu, mari kita segarkan kembali mengapa sih kompetensi literasi dan numerasi ini penting untuk diberikan kepada peserta. Nah, yang pertama sesuai dengan satu bahwa apa yang baru mau berangkat kompetensi dasar merupakan kriteria minimal, kriteria minimal. Walaupun sifatnya minimal Bapak Ibu pemberian, ya, namanya saja sebagai threshold, sebagai batasan. Ketika kita berhasil mencapai kompetensi itu, kompetensi minimal selesai. Tidak, jika memang peserta didik kita bisa mencapai yang lebih, why not, gitu ya, kenapa tidak? Nah, ini yang harus berkali-kali kita diskusikan, sudahkah peserta didik kita mencapai kriteria itu. Dan yang kedua, kita mencoba karena kalau ada kita saja kenapa kita kasih peserta dari pasal 1 itu Bapak Ibu, pasal lainnya sama ini sudah memberikan amanat bahwa apa yang diberikan pada kita yang sifatnya pribadi Bapak Ibu ini mengasih batasannya adalah fokuskan pada di sini sudah disampaikan bahwa dengan dasar dan menengah itu fokuskan pada penanaman karakter. Inilah Bapak Ibu contohnya, inilah cakarnya, inilah bagian dari PP 5/2021 ini yang bisa kita jadikan sebagai hujah, sebagai dasar, ya. Secara yuridis inilah yang kita mengapa kita harus menguatkan kompetensi tentu selain dasar sosiologis, ya, dasar empiris, dasar sehingga tidak kalah pentingnya, ya. Jadi sekali lagi kalau di awal tadi saya menyampaikan bahwa tantangan ketatapan abad 21 mana tidak akan mungkin, ya, Bapak Ibu, tanpa literasi dan numerasi kita akan tangguh, ya, karena kompetensi dasar kita, kompetensi fundamental kita, semua pekerjaan, semua profesi, semua apapun kompetensi kita tahu literasi dan numerasi plus karakter. Nah ini kalau kita dengan pasal-pasal lainnya Bapak Ibu, mulai pasal 41, 42, ya, bahwa untuk mengetahui apakah peserta didik kita sudah mencapai kriteria minimal tadi,
ya kita diminta untuk melakukan evaluasi, ya evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, siapa yang melakukan itu? Ya kita sendiri, ya kita sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi kita refleksikan. Inilah peran kita Bapak Ibu. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita juga diminta untuk melaksanakan evaluasi kita. Nah, evaluasinya pada ranah apa? Tentu pada ranah yang tadi sudah saya sampaikan. Dan ini mengacu pada standar pendidikan dan standar kompetensi. Ini juga terus berlanjut sampai di pasal yang sama disampaikan bahwa harapannya dengan adanya evaluasi itu tadi Bapak Ibu, baik yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik maupun yang difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini bentuk asesmen nasional, harapannya apa sih Bapak Ibu? Harapannya ketika kita berhasil melaksanakan evaluasi tadi, harapannya ya kita mendapatkan profiling. Seperti apa sih profil mutu pendidikan yang ada di sekolah kita, di satuan pendidikan kita, yang ada pada daerah kita. Begitu pula secara nasional. Harapannya dengan mengetahui profil tadi kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, guru kepala sekolah agar semakin kualitas atau mutu layanan pendidikan. Tanpa itu, tanpa profiling Bapak Ibu ya susah. Makanya Bapak Ibu sekali lagi ini sifatnya unavoidable, tidak bisa dihindari. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau, ya memang kita harus jujur gitu ya. Kita harus jujur jika memang kita dalam proses pembelajarannya, dalam penilaian belum benar-benar menguatkan literasi dan numerasi sekuat apa peserta didik untuk bisa KKM ya, maka sangat susah untuk mencapai profiling yang benar-benar valid dan bagus. Nah, agar profiling bisa dipakai sebagai dasar untuk benar-benar memberikan layanan pendidikan yang baik, maka mari Bapak Ibu ya, evaluasi yang nanti akan kita laksanakan, kita dahului dengan bagaimana menyiapkan pembelajaran yang baik, salah satunya dengan menyelenggarakan pembelajaran maupun penilaian yang menguatkan kompetensi literasi numerasi. Itu Bapak Ibu link ya, story chainnya, rantai cerita atau perubahan yang memang harus kita sadari, kita awasi bersama. Nah, inilah Bapak Ibu semacam peta begitu ya, sederhana border ya kalau saya ya. Karena orientasinya adalah bagaimana pendidikan kita bisa berkualitas ya, bermutu, maka mau tidak mau memang kita harus berupaya bagaimana proses pendidikan ini harus bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kalau kita berbicara masalah hasil belajar peserta didik, secara umum yang dipotret hanya dua Bapak Ibu, sesuai dengan amanah ya, sesuai dengan amanah pemerintah, yang dipotret yang akan di profiling, yang akan dijadikan profil, yang akan dijadikan dasar untuk penguatan, pengembangan, meningkatkan mutu layanan pendidikan yang kedua. Yang pertama, kompetensi kognitif dan kompetensi non-kognitif. Kompetensi kognitif ini dibagi menjadi dua, kompetensi ya. Dan sedangkan kompetensi non-kognitif ini adalah karakter atau perilaku. Ketiga hal inilah Bapak Ibu yang nanti akan dipotret, dan saya yakin ketika Bapak Ibu semua mendengarkan materi ini,
Ya Bapak Ibu sudah tahu sebenarnya ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya ya pada saat sistem nasional tadi kita mendapatkan profiling yang bagus. Tapi kalau tidak disiapkan dari sekarang, ya tidak diberdayakan secara terus-menerus, ya diberdayakan kompetensi literasi dan numerasinya dalam proses pembelajaran, dia tidak akan bisa, hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu Bapak Ibu ya. Dimana kompetensi literasi dan numerasi itu nanti akan dipotret dalam sistem kompetensi umum, sedangkan karakter akan di profiling melalui sebuah karakter ya. Nah ini Bapak Ibu sekilas tentang kebijakan yang dilakukan dan sekedar merecall kembali Bapak Ibu bahwa ini loh salah satu landasan empiris ya yang tidak bisa kita hindari ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang sudah maju Bapak Ibu, negara-negara OECD di mana perekonomian mereka sudah sangat stabil ya, ternyata kita masih cukup rendah sekali Bapak Ibu. Nah, untuk kategori membaca, matematika, sains ya, atau kalau kita menyebutnya ya, kita selaraskan dengan kebijakan kita ya, kompetensi literasi numerasi ini masih sangat perlu didapatkan. Kami tidak mengatakan tapi mari kita katakan bahwa data ini bisa diperbaiki, data ini bisa ditingkatkan lagi. Kenapa demikian? Karena kalau kita cermati mulai dari kemampuan siswa kita membaca saja, ini masih perlu terus didukung, ya, masih perlu terus disupport. Begitu pula dengan kemampuan matematikanya, apalagi saya. Apakah selama ini kita lakukan secara tidak, Bapak Ibu? Nah, cuma kita coba kita refleksikan, apakah kita benar-benar sudah konsisten, gitu ya, sudah mengacu ke arah situ, ya. Nah, saya mengatakan, Bapak Ibu, it's time, ya. Ya, waktunya bagi kita untuk merapikan juga, untuk mengupgrade apa yang disampaikan. Sehingga kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Wandi, oleh Bu Sri, ya, di sesi pengantaran, biasanya kita berjudi penguatan. Artinya Bapak Ibu sudah memiliki modal, kita sudah memiliki fondasi. Kita sudah memiliki fondasi Bapak Ibu. Artinya kita tidak berdaya itu. Bapak Ibu tidak perlu start dari awal. Sebenarnya Bapak Ibu memiliki modal bagaimana menguatkan literasi dan numerasi. Hanya saja ada literasi dan numerasi. Tapi kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu bagian dari upaya menguatkan kompetensi literasi dan numerasi. Saya mengatakan demikian, saya menyampaikan demikian. Itu apa toh? Dari ngakune kondisional tuh. Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan itu sebagian karena tidak sadar apa yang dilakukan itu merupakan bagian dari kompetensi strategi untuk menguatkan kompetensi literasi dan numerasi. Akhirnya ya tidak bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, oleh karena itu webinar kali ini penguatan kompetensi literasi dan numerasi yang difasilitasi oleh Direktorat SMP bisa Bapak Ibu gunakan sebagai ajang saling sharing, saling upgrade bersama. Nah, seperti apa sih penguatan numerasi dan serta inspirasinya pada pembelajaran dan penilaian? Mari Bapak Ibu kita bedah bersama-sama. Nanti kami akan menggunakan satu bahan, ya, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dan Bapak juga bisa ikut mencermati. Dan seperti disampaikan Ibu Wati, untuk sesi kritik selama 5 jam dibagi menjadi 2, 1,5 jam bersama saya dan 1,5 jam bersama dengan Pak Samsul. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, tujuan untuk sesi pertama ini adalah bagaimana agar bahwa pemahaman yang lebih kuat, diksinya kuat,
konsentrasi ya. Nah sekarang selain nanti ada proses konsentrasi termasuk bagaimana mengeluarkan pemahaman menerapkan kompetensi numerasi dalam pembelajaran dan penilaian. Ketiga hal inilah yang nanti akan menjadi goal kami Bapak Ibu agar Bapak Ibu semakin kuat pemahamannya tentang konsep numerasi dan bagaimana dalam pembelajaran penilaian. Sekarang Bapak Ibu kami minta membuka chat box-nya. Oke, saya ingin seperti Bapak Ibu semua, termasuk dari panitia juga boleh. Buati, Pak Lawan, Bu dan seterusnya. Oke, silakan membuka, mengaktifkan chat box masing-masing. Ya. Pripun Pak? Saya akan mengatakan apa yang Guru. Yang pertama, dua pertanyaan Bapak Ibu. Pak, awak Ya, iki ada dua pertanyaan, dua soal. Soal pertama itu intinya 50 Jagong jam piro, Mi? 13.500. Jagong jam piro? Sudah Bapak Ibu coba ketikkan hasilnya berapa? Bareng-bareng wae. Sampai waktu 10 detik. 10 nggak boleh langsung 10 detik. Waktunya narasumber nanti kepotong habis. Oke, ini jenengan lunas kabeh Mi, anu Mis kurang iku. Wah, bagus. Satrio berlagak 1 saya. Pertama kali yang mengetikkan dengan jawaban benar adalah Pak Srianto dari SMP 12 Jakarta. Mantap Bapak. Cepat banget ini. Kemudian nek kae gayane nek karo anu awake dhewe ngaku nek karo Pak Joko ngaku wong Tulan dari makasih Bu. Berarti kowe ora konsisten. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengurangi nominal 50.000 dengan 13.500, ketemu angka 36.500, pertanyaan saya yang berikutnya adalah Bapak Ibu pikirkan itu apa sebenarnya? Ketika 50.000 pasti langsung, ya nggak mungkin nggak langsung. Wong ini nggak ada konteksnya sama sekali. Coba Bapak Ibu perhatikan dengan soal yang nomor 2. Bapak Ibu memberikan uang 50.000 kepada peserta didik Bapak Mbak Nadia iki untuk menyampaikan itu lho kok aneh. HVS misalnya. Setelah diklarifikasi karo Pak oh ya wis. Coba Gus, tolong ini kan ya di koperasi kertas dan ballpoint ini bagus. Nah, si peserta didik tadi itu operasi ternyata untuk membeli HVS dan ballpoint hanya menghasilkan 13. Jadi horor. Pertanyaannya sederhana. Bisa enggak ya aku sekarang menerima kembaliannya? Dia tahu enggak kembalian yang dia terima? Ayo kok ngomong horor ngono lho. Itu ada. Kalau dibalik suatu saat peserta didik Halo. Orang tuanya ya menjaga toko atau warung bisa orang ngono soalnya mana ning kene tuh jeruk ya tama dadi pindah rono. Buatlah konteks yang nomor 2 ini Bapak Ibu. Belanjaan Oh, pindah. Kan panas toh terus bagaimana sebagai penjaga toko kelontong warung tadi memberikan kembalian. Ya silakan Bapak Ibu. Ngono Pak, aja ngono Pak. Memberikan kembalian kepada pembeli. Oh, Halu senangane halu. Nah ini Bapak Ibu minta sudah langsung. Pak dan mohon kata Pak ke 10.000-an, 1.000-an, 1 ribuan dan 1.500-an. Oke, makasih Pak. Bu ini murah dari. Oke Bu. 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an. Oke. Nah, ini kalau kacamatanya Bapak Ibu yang bisa menghitung. Nah, tapi kalau ternyata dalam kondisi ideal di mana di laci
uangnya tadi ada uang buat ribuan. Coba kalau soal ini ditambah konteks, bagaimana cara memberikan kembaliannya jika dilaci penjual uang penjual warung lontong tadi dilaci buat operasi hanya ada uang 5 ribuan satu dan 20 lembar 2 ribuan. Sehingga perbedaan kembali ke dulu tapi kemampuan berpikirnya menggunakan konsep syarat yang pertama. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar kita perhatikan. Yang kedua adalah proses berpikir tadi menggunakan prosedur mantap, menggunakan menyelesaikan masalah selama jadi aktivitinya harus muncul Bapak Ibu, baik sebagai warga negara bisa maupun dunia. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya untuk memecahkan masalah pasti Bapak Ibu mengambil keputusan dalam kehidupan sendiri. Nah, kalau memang itu definisi numerasi dan itu juga yang menjadi ruang syarat, ya syarat yang membedakan antara matematik dengan numerasi, pertanyaannya selama ini sudah Bapak Ibu, selama ini kita lebih cenderung untuk menyajikan soal itu di nomor 1 atau cenderung nomor 2. Silahkan diketikkan di chat box. Nah, oke. Satu, alhamdulillah nomor 2, mantap Bapak Ibu. Pernah nomor 2, berarti sering nomor 1 ya Bapak Ibu. Mohon maaf tidak sedikit. Jadi apapun jawaban Bapak Ibu nomor 1 dan nomor 2 sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah itu setelah mengikuti webinar ini, setelah mengikuti workshop yang sesi luring yang sebelumnya juga pernah difasilitasi direktorat, tapi tidak ada action, without action, ya. Nah, sering nomor 1, terima kasih Bu. Nah, tidak apa-apa. Ketika Bapak Ibu mencoba terbuka dengan saya seperti ini, tidak apa-apa. Nggak ada kepala sekolahnya, ya. Nggak ada wakilnya, nggak ada pengawas ya. Semuanya ada pengawas di desa, nggak ada Bu Ani. Oke, tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Artinya begini, it's time gitu ya Bapak Ibu. It's time untuk benar-benar mencoba. Bapak Ibu sudah mendapatkan seperti apa sih gambaran perbedaan antara numerasi dengan matematika. Kalau nomor 1 masih matematika, bagaimana operasi itu dilakukan. Sempat tadi saya tanya, bagaimana Bapak Ibu bisa menemukan jawaban 36.500? Ya langsung dikurangi 50.000 dikurangi 13.000, langsung ketemu di mana. Kalau aktivitas peserta didiknya hanya seperti ini, langsung mengoperasikan bilangan, tetapi kalau sudah ada unsur semacam menggunakan konsep tangkap matematik atau operasional itu, yang kedua ada syarat menyelesaikan masalah sehari-hari untuk mengambil keputusan. Sama seperti Bapak menuliskan jawaban, sama seperti jawabannya Bu Nadia Suwasmati, uang 5.500 untuk mengganti 15.000, kemudian 35.000 genap 50.000. Nah, kalau jawabannya Bu Nadia Suwasmati dia berarti memang ada keputusan yang diambil oleh peserta didik. Itu yang diinginkan. Kalau ini diberdayakan, jangan khawatir Bapak Ibu. Keterampilan matematika mereka, mohon maaf, kompetensi matematika mereka, membaca mereka, sains mereka akan secara perlahan akan meningkat.
Dan ini tidak bisa instan, hanya bisa disiapkan seminggu menjelang asesmen Bapak Ibu, menjelang penilaian akhir maupun tengah semester. Ini harus dan semua mapel harus bergandengan tangan, ya, harus bergandengan tangan. Nah, sama seperti ini Bapak Ibu. Saya mau saya ulas agak detail aja. Kali 40 ditambah jawabannya sama, ya konsepnya sama. Ketika Bapak Ibu mendapatkan 50.000 dikurangi 13 untuk bisa Bapak Ibu memberikan sebuah konteks. Petani A memanen 50 butir jeruk, 50 buah semangka, petani B 25 buah semangka. Berapa jumlah seluruh semangka yang dipanen? Itu ada konteksnya. Jadi tidak hanya sekedar langsung merasionalkan bilangan yang ada. Begitu pula ketika Bapak Ibu mencoba meningkatkan mengembangkan konteks, mengemas 50 tambah 65 ini dalam konteks yang lebih kompleks, ya. Pasti cara berpikir peserta didik kita akan berbeda. Coba Bapak Ibu bandingkan antara soal A, soal B yang saya ini, kemudian soal C. B dengan C. Kalau B peserta didik sudah langsung bisa membaca. Oh iya, petani A 50, petani B 25. Total berapa? Langsung mereka bisa jawab. Tapi kalau yang C, ya, konteks yang C, Bapak Ibu memberikan sedikit pengembangan konteks yang ada. Konteksnya bukan lagi petani, tetapi kalkulator Ali personal. Kalkulatornya milik Ali. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan. Tapi dia salah pencet, yang seharusnya ditulis 25 atau pencet 35. Berarti yang ditulis Ali itu sebenarnya 50 ditambah 35. Agar tidak mendel, tidak menghapus angka 35 ini, apa yang harus dilakukan Ali? Kan begitu. Oh, tinggal aja. Nah, kalau Bapak Ibu bisa berpikir, bisa langsung menyelesaikan. Tapi bagaimana dengan peserta kita? Nah, mereka akan mulai bertahap. Saya tujuannya itu 50 ditambah 25. Nah, kalau pencet menjadi 35. Nah, dilakukan. Oh, cukup dikurangi 10. Untuk bisa berpikir, oh, dikurangi 10, ini tidak bisa instan. Dia harus pernah diberdayakan, pernah mendapatkan soal, pernah dilatih, ya, dengan yang seperti itu, Bapak Ibu. A dan B. Atau minimal dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu sering menghadirkan konteks yang konteksnya seperti yang begitu pula dengan konteks yang di Bapak Ibu, konteks yang di, ya, konteks yang di mau mencet angka 50 plus 25, tetapi tombol angka 5 rusak. Nah, ini kan ada problem. Dan ini sering sekali Bapak Ibu di lapangan. Komputer atau laptop tombol sekarang kita ada rusak. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tapi itu orang Jadi kalau kita cermati sampai yang tipe yang terakhir di Bapak Ibu, kalau kita cermati semakin ke arah kanan warna merahnya semakin gelap. Ini menunjukkan bahwa semakin ke arah kanan semakin menuju ke B, C, D, dan E. Level kognitif tahapan pikir peserta didik itu semakin meningkat. Karena apa? Karena peserta didik diminta untuk membuat sesuatu yang lebih kompleks. Nah, kalau kita untuk kompetensi literasi sebenarnya kalau kita cermati asesmennya
lebih menekankan pada bagaimana peserta didik tidak hanya bisa menghitung 50 tabungan, tapi bagaimana membuat keputusan, memiliki kemampuan memprediksi, ya, memiliki kemampuan untuk mengestimasi, mengenali pola-pola dan seterusnya, membaca grafik, membaca tabel dan seterusnya. Nah, dari situ Bapak Ibu, jika salah satu kendala kita adalah bagaimana menyajikan konteks, membuat konteks, sebenarnya konteks bisa sebagai hal, ya, ada konteks yang ranah visual, biasa. Ketika Bapak Ibu menyajikan pembelajaran 50 menit ini tanpa konteks, ya, ini tanpa konteks, ya. Kalau Bapak Ibu sekarang menyajikan 50.000 dikurangi 13.500 itu tanpa konteks. Tapi kalau Bapak Ibu mencoba, ya, membuat sebuah konteks, si Ani minta untuk menjaga warung punya, ya, karena ibunya masih ada keperluan. Kemudian ada penjual, ada pembeli menghabiskan 13.500, ya, belanjaannya. Uang yang diberikan kepada Ani dibeli 50.000. Berapa kemungkinan kembalian yang bisa dilakukan Ani jika dilaci uang warung ibunya tadi hanya ada uang sekian lembar, yang 5.000-an sekian lembar, 10.000-an sekian lembar, lebih 500-an sekian gunting. Nah, itu sudah termasuk konteks sosial budaya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akhirnya sadar, oh iya, selama ini kalau saya pembelajaran saya belum sama sekali menggunakan konteks, ya. Nah, mari Bapak Ibu, ini sangat banyak sekali yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu bisa mengambil smartphone, ya, smartphone kalau jalan-jalan ke pasar, ya, belanja sesuatu, kita jual barang bawah itu kan, barang yang dijual itu kok masih sayurnya seperti itu aja. Suatu saat pada mapel IPA keragaman tujuan atau keanekaragaman hayati, Bapak Ibu foto, ini yang dijual sayur apa, oh ada bayam, sawi, ya, mereka satu famili atau beda, oh beda, konteks, ya, kemudian gambar sayur-sayuran yang Bapak Ibu foto di pasar, bisa ketika Bapak Ibu di rumah atau di KS, coba di sama-sama, oh iya, harga tomat sekarang tapi harga cabai turun, ini coba saya pakai, bagus, bisa juga Bapak Ibu. Artinya tidak harus sesuatu yang wah, tidak harus sesuatu yang menghasilkan konteks tadi ada di sekitar kita dan seperti itu bersama-sama. Contoh ini lagi Bapak Ibu, saya ingin di sini disajikan sebuah 3 buah konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik, ya. Personal itu dibagi sosial budaya, ya, kemudian saintifik, sama-sama untuk menentukan persentase. Ketika konteksnya personal, seperti ini Bapak Ibu, misalnya peserta didik diminta untuk menetapkan berapa persen pendapatan pribadi kita nanti jika selama sehari setiap kali kita makan itu menyisakan sekian gram makanan. Jadi makanan hanya nggak habis. Kira-kira itu kalau sisanya itu dikuruskan, nasinya yang sekian gram itu dikuruskan dengan sekian, setara dengan sekian beras, ya. Kemudian harga 1 kilogram berasnya ini setahun itu kira-kira dari makanan sisa itu sebenarnya kita membuang-buang makanan berapa rupiah, berapa persen, itu persentase, tapi konteksnya personal. Tapi dengan konteks yang dengan topik yang sama, konteksnya sedikit kita Bapak Ibu, misal ke arah sosial budaya, tetap fokusnya adalah makanan sisa. Peserta didik Bapak Ibu bisa diminta untuk meneliti
dari orang-orang yang makan di warung kantin itu selama sehari berapa kilogram makanan yang sisa biasanya ditaruh di marang, dibak gitu ya, sisanya kemudian dijemur, dikasihkan ke pakan ternak sebagai pakan ternak. Nah itu kalau diuangkan itu berapa persen? Begitu pula dengan yang saintifik. Topiknya tentang makanan sisa. Nah ini Bapak Ibu, kadang dengan satu topik ketika ranahnya sudah berbeda itu bisa dipakai untuk konteks berbeda. Dan ini artinya Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak perlu ragu untuk mencari, untuk menentukan konteks. Banyak konteks yang ada di sekitar kita. Contoh yang ini yang disajikan, yang pernah menjadi praktik baik salah satu narasumber tim numerasi, ketika ada orang tertinggi di dunia ya bertemu dengan orang terpendek di dunia. Nah, coba Bapak Ibu ketikkan di kolom chat box ya. Kira-kira dari konteks ini Bapak Ibu bisa enggak menggunakan hal ini, konteks ini di KD Bapak Ibu? Kalau bisa, tentang apa? Bukan kalau Bapak Ibu lupa KD-nya, tentang apa? Topiknya saja. Silakan Bapak Ibu. Jika orang tertinggi di dunia bertemu dengan orang terpendek di dunia, kira-kira ya bisa enggak menggunakan gimana Bapak Ibu? Kalau bisa tentang topik apa? Sudah, jangan KD, topik aja. Silakan Bapak Ibu tulis. Oke, mantap. Bagaimana menghargai perbedaan? Terima kasih Bapak Wakakotulo dari SMP Polokarto. Perbandingan, makasih Pak Srianto dari SMP 2 Margasari tentang perbandingan. Oke, bagaimana menghadapi degree of comparison? Makasih Bu Titi. Skala, mantap. Pengukuran, berarti untuk IPA, himpunan. Makasih Bu Rahayu. Genetika, makasih Bu Siti Mahmuda. Nah untuk PJOK, energi potensial, wah ini pasti lebih baik. Oke, silakan Bapak Ibu perbandingan. Oke, bisa. Makasih Pak Siswanto. Kumulat degrees of comparison. Kalau agama kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Coba. Saling takdir leres Bapak Ibu, menghargai perbedaan. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah kalau Bapak Ibu cermati dan kalau kita sadar ketika Bapak Ibu memberi, kalau Bapak Ibu memberi mencermati yang saya sampaikan, yang saya sampaikan itu hanya sebuah gambar. Ini ya, ini kalau maaf sedikit saya kasih ini juga merupakan konteks ya, dan ini juga sebenarnya bagian dari teks. Teks itu tidak harus sesuatu yang berwujud kumpulan kalimat dalam paragraf, ini tidak. Ini juga teks ya, ini juga teks. Ketika Bapak Ibu berhasil menjawab pertanyaan saya, topik apa, pada topik apa di mapel Bapak Ibu yang bisa menggunakan konteks ini, Bapak Ibu bisa menjawab. Itu artinya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi kunci dari teks, dari gambar. Nah sebenarnya yang Bapak Ibu alami juga perhatikan bagaimana Bapak Ibu kita semua mengambil informasi kunci apa yang ada di bagian sudah bayar kasih dulu bukan balik enggak loh ya siap kemarin saling menghargai Allah ya takdir itu tadi. Nah sebenarnya Bapak Ibu apa ya, tinggal bagaimana ini coba nanti Bapak Ibu terapkan ke peserta didik. Tadi seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mengetahui 50 tambah 25 hasilnya 75 ya, itu akan sangat berbeda aktivitas peserta didik peserta Bapak Ibu akan sangat berbeda aktivitas
Ya, jika disajikan dalam sebuah konteks itu sebenarnya olahraga fokus pada kalau 50 ditambah 25 ya hanya sekedar menghitung saja level kognitifnya itu sangat rendah. Atau kalau mau coba Bapak Ibu kembangkan seperti tadi petani jeruk memanen 50 jeruk untuk kali A dan petani B 25 itu juga masih sangat mendasar level kognitifnya. Namun ketika Bapak Ibu mencoba ya perhatikan seperti tadi kalkulatornya Ali, kalkulatornya tadi itu sudah sampai ke penerapan ya, menerapkan atau melaksanakan strategi operasi. Strategi operasi ini jika angka 5 di kalkulator tadi tidak bisa dipencet, apa yang harus dilakukan? Jika si Ali tadi salah memencet 25 yang seharusnya 25 terpencet 35, apa yang harus dilakukan? Ya lah sing jenenge ya metodasi gitu. Maka tahapan berpikir peserta didik ini sudah sampai ke level penerapan, satu tingkat lebih tinggi dibanding pemahaman. Nah begitu pula sampai tadi peserta didik Bapak Ibu ya berikan konteks yang lebih kompleks, itu sudah masuk ke arah penalaran. Nah dari sini Bapak Ibu, dari sini saya ingin menyampaikan kalau ingin menguatkan literasi kompetensi numerasi peserta didik itu memang tidak bisa langsung sadari ke penalaran. Jika selama ini Bapak Ibu belum memberdayakan sama sekali, tidak bisa langsung ke penalaran. Dilatih dulu ke pemahaman, kemudian meningkat ke penerapan, kemudian baru ke penalaran. Sampai mereka nanti bisa menyimpulkan, membuat estimasi, menjustifikasi, kemudian menganalisis. Nah, contohnya juga sama Bapak Ibu. Ini rekor lari Olimpiade Beijing 2028. Saya percepat saja untuk kita semua menyaksikan seperti apa gemerlapnya Olimpiade Tokyo ya 2020. Walaupun 2020 walaupun pelaksanaan 2021 tetap judulnya 2020 ya, karena tunda ya ada COVID. Oke. Sebenarnya kalau kita cermati banyak sekali berita-berita yang bisa Bapak Ibu koleksi untuk intinya sebagai bahan dalam membuat konten. Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung diketikkan di chat box ya. Nanti akan saya bahas sambil saya running menjelaskan. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Jadi jika Bapak Ibu mendapatkan sebuah event nasional atau internasional yang dunia, sebenarnya informasi tadi bisa Bapak Ibu koleksi. Ya, misalnya kemarin tim kontingen bulu tangkis kita berhasil mendapatkan Thomas Cup. Ya, itu pada tahun keberapa sih ini ya jeda kita belum bisa mendapatkan Thomas Cup. Nah kemudian jika ada lomba misalnya PON ya kemarin yang berlangsung ya cukup meriah di Papua, itu juga bisa dijadikan konteks. Yang lomba lari seperti ini bisa dijadikan konteks Bapak Ibu. Nah data itu kita tidak akan pernah tahu kapan itu akan kita gunakan, tapi minimal kita memiliki stok. Nah itu dikumpulkan saja Bapak Ibu. Sambil saya langsung fokus ke ini, sambil contoh di Olimpiade Beijing ini ada lomba lari ya pria dan wanita. Pada jarak 100 pria itu hanya membutuhkan waktu 9,69 sedangkan wanita 10,78. Jika pada jarak 200 pria juga membutuhkan waktu 19,30 detik sedangkan wanita 21,74 dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya adalah menurut Bapak Ibu kira-kira berapa sih waktu yang diperlukan oleh pelari wanita pada jarak 800 meter ini untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Bapak Ibu coba estimasikan
Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? Silakan diketikkan di chat box. Nah, silakan Bapak Ibu diketikkan di chat box. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jawabannya ada yang B, ada yang D. Oke. Ada yang A, ada yang C. Oke, ada yang C. Oke, Bapak Ibu. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu, ya. Untuk jawaban nomor 2 ini, ya, mungkin enggak jawabannya A. Kalau jawabannya A, berarti pelari wanita itu memerlukan waktu yang lebih sedikit. Nah, padahal di jarak 100, 200, 400, pelari wanita itu jauh lebih membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak. Kalau pria untuk menempuh 100 hanya butuh 9,69 detik, wanitanya malah membutuhkan 10 lebih 78 detik. Pada jarak 200 juga begitu. Ya, pada jarak 400 juga selisihnya jauh lebih banyak. Selisihnya kan kurang lebih ini selisihnya. Kalau yang jaraknya 400 ini kan hampir berapa? 493 berarti hampir 5. Hampir 5 detik. Ya. Ini hampir 2 detik. Nah, mungkin enggak jawaban A itu Bapak Ibu? Enggak mungkin. Nah, jawaban B. Nah, di sini kan ada pola, ya. Yang pertama untuk jarak 100 meter saja kurang lebih selisihnya 1 detik. Untuk jarak 200 wanita itu membutuhkan waktu hampir sama dengan pria tapi plus 2 detik. Begitu pula dengan yang 400, yang wanita cenderung untuk lebih membutuhkan waktu lebih banyak 5 detik dibanding dengan yang pria. Berarti di sini ada pola. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati, mungkin enggak jawaban nomor 2 ini yang B? Jelas tidak mungkin. 1 menit lebih 44 detik. Kalau yang B ini 1 menit lebih 20 detik. Nah, kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Ya kalau tidak C ya D. Nah, jawaban yang seperti ini Bapak Ibu, yang sifatnya yang benar-benar mengestimasikan, memprediksi, ini yang sebenarnya dituntut, ya, agar peserta didik itu nanti memiliki kemampuan, ya, apapun profesinya pasti Bapak Ibu, kemampuan mengestimasi, memperkirakan, memprediksi itu pasti ada. Kemampuan membaca tabel itu pasti diperlukan. Pedagang pun juga harus bisa, ya. Pengusaha pun juga begitu Bapak Ibu. Nah, saya masuk lagi Bapak Ibu. Coba silakan Bapak Ibu catat di chat box, ya, di chat box. Untuk menjawab soal seperti ini, ya, kira-kira apa yang harus Bapak Ibu pertama kali lakukan? Pertanyaan saya sederhana. Untuk bisa menjawab berapa selisih tinggi antara laki-laki dewasa negara Belanda, oke, saya bantu, dibanding dengan tinggi rata laki-laki di Indonesia. Oke. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk bisa menjawab soal nomor ini, soal ini? Oke, silakan diketikkan di chat box. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, oke, sudah yang sudah chat, oh, belum. Nah, kalau Bapak Ibu ingin bisa menjawab soal seperti ini,
Nah, berarti kan harus memahami informasi yang ada di grafik 1. Grafik ini kan ada 2 grafik, grafik 1 dan grafik 2. Grafik 1 dan grafik 2 memang terpisah, tapi mereka memuat informasi yang sama, tinggi badan. Tapi yang satunya negara Eropa, satunya negara Asia. Yang satu negara-negara Eropa, yang satunya negara-negara Asia. Kalau Bapak Ibu cermati, di sini memang ya, sumbu Y-nya memiliki keterangan atau label yang berbeda. Satunya berjeda 5 cm-an, yang satunya berjeda 2 cm-an. Tetapi sama-sama kan, bisa dilihat, bisa dikalkulasi. Ya kalau Bapak Ibu, kalau peserta didik kita tidak cermat, ya mereka akan bilang, nggak bisa. Ya, ini satunya Belanda di sini, satunya di sana. Tapi kalau mereka cermat, ini juga sama-sama dinyatakan dalam sentimeter, hanya saja satunya ya selisih atau berjeda 5 cm, satunya 2 cm, ya pasti bisa diestimasikan. Nah, kadang kemampuan yang seperti ini, terima kasih Pak Mugni, mencermati dan membaca grafik dan menentukan tinggi rata-rata. Oke. Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, pasti harus bisa membaca grafik 1 dan grafik 2 dulu. Kan begitu, baru membandingkan. Sama, kalau peserta didik kita tidak terbiasa membaca grafik seperti ini, ya mana mungkin bisa menyelesaikan soal-soal evaluasi kita, Bapak Ibu. Penilaian yang kita rancang. Nah, kan begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sebenarnya esensi penguatan numerasi pada mata pelajaran matematika? Intinya sederhana. Jadi, jika Bapak Ibu dari mapel matematika, itu sebenarnya sangat sederhana konsepnya. Jika peserta didik, panjenengan semua, peserta didiknya Bapak Ibu, siswanya Bapak Ibu, dituntut untuk mengaplikasikan konsep, mulai dari bilangan, bentuk ruang, fungsi, ya, kemudian data dalam berbagai hal konteks kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Bapak Ibu sebenarnya melakukan penguatan kompetensi numerasi. Atau ketika Bapak Ibu meminta peserta didik membaca grafik tabel seperti ini tadi, ya disitulah Bapak Ibu sedang melakukan penguatan kompetensi numerasi. Apakah ini hanya berlaku di mapel mapel matematika? Tidak. Membaca grafik tabel bagan tidak hanya berlaku di matematika. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, membaca tabel. Apakah membaca tabel kolam renang tadi hanya untuk anak matematika, untuk mapel matematika? Tidak, Bapak Ibu. Ya. Nah, berarti untuk bisa menguatkan kompetensi numerasi pada mapel selain matematika, itu seperti apa? Ya, prinsipnya sama Bapak Ibu ya. Hanya saja kalau yang di matematika yang dinilai adalah memang langsung operasional hitungnya, karena langsung berkaitan dengan KD-nya. KD-nya langsung kan berkaitan dengan operasional hitungnya Bapak Ibu. Tapi untuk mapel non matematika itu bagaimana? Tetap yang dinilai adalah KD-nya. Ya, KD-nya Bapak Ibu yang dinilai itu tetap KD-nya. Hanya untuk mencapai KD tadi, kita sajikan grafik, kita sajikan diagram, ya, kita sajikan teks lainnya, gitu ya. Grafik, diagram, ya, kemudian tabel itu kan sebenarnya juga infografis, itu kan juga teks, ya. Itu kan juga teks. Intinya kita sajikan sebuah stimulus, sebuah konteks yang memuat data-data, yang memuat informasi-informasi, sehingga dari data tadi mereka bisa melakukan operasional hitung, sehingga bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil sikap, bisa mengestimasi, memprediksi. Tetap yang dinilai adalah KD-nya. Lalu seperti apa sih Pak contohnya? Nah, contohnya adalah ketika Bapak Ibu meminta peserta didik untuk mengumpulkan data, ya, mencatat hasil pengamatan di IPA, ya, kalau suhunya dinaikkan apa yang terjadi dengan ikan yang ada di gelas itu, kalau suhunya diturunkan artinya diberi es, ya.
suhu air kolam itu semakin dingin, apa yang terjadi dengan ikan? Oh, gerakan sirip dan insangnya berbeda, berubah. Nah itu Bapak Ibu. Ketika peserta didik diminta untuk mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, itu juga termasuk salah satu aspek penguatan kompetensi numerasi. Begitu pula ketika Bapak Ibu tadi saya minta coba berapa waktu yang diperlukan bagi perenang wanita untuk menempuh jarak 800 meter. Nah, itu kan sebenarnya yang harus pertama kali Bapak Ibu lakukan menemukan pola. Pada jarak 100 meter, berapa selisih waktu yang diperlukan antara perenang laki-laki dengan perenang wanita, pria dan wanita. Begitu pula pada jarak 200 dan 400. Dari situ nanti akan ketahuan berapa polanya, selisihnya berapa. Nah, ketika Bapak Ibu mencoba membelajarkan peserta didik di mapel apapun dengan pengenalan pola, lokasi, kemampuan spasial, ya, itu sebenarnya sudah mulai ke arah penguatan kompetensi numerasi. Termasuk meminta peserta didik untuk menentukan hipotesis berdasarkan data. Nah, ini data tentang pencemaran lingkungan, ya, pencemaran jumlah bakteri yang ada di sungai ini. Kalau bakteri ini semakin banyak, ya, dari tahun ke tahun, berarti sungai ini sebenarnya tercemar apa? Sampah, ya, kemudian limbah ini ya, feses, ya, tercemar feses, ya, atau tercemar limbah pabrik, gitu ya. Nah, mereka akan melihat, oh iya, ternyata di sini pencemarannya lebih ke arah mikroorganisme patogen, dan ini biasanya karena pola MCK masyarakat yang belum sadar lingkungan. Nah, di situ Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadirkan konteks itu, kemudian meminta mereka untuk mengajukan hipotesis pencemarannya disebabkan karena apa, itu sudah termasuk ke arah penguatan kompetensi numerasi. Tetapi harus ada datanya, kan gitu, harus ada datanya. Nah, seperti apa sih inspirasi pembelajaran dan pilihan yang menguatkan kompetensi numerasi? Ini Bapak Ibu, dan ini ada satu mapel yang saya pakai adalah IPS, dan di mapel ini Bapak Ibu KD yang digunakan KD 3.1 dan 4.1 kelas 7 semester 1. Nah, silakan Bapak Ibu baca selama 30 detik, ya, setengah menit aja, jangan lama-lama. Oke. Silakan Bapak Ibu dibaca, dicermati KD-nya. Baik Bapak Ibu, ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan KD ini. Bagi Bapak Ibu yang mapel IPS, ya, maupun sebenarnya mapel ini KD ini bisa dipahami oleh semua guru mapel, ya, entah itu matematika, entah itu PPKN, entah itu PJOK, budaya dan seterusnya. Ya, sebenarnya mudah dipahami karena sifatnya cenderung umum, ya, generik. KD 3.1 ini berbunyi memahami konsep ruang, ya, konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Nah, bagi Bapak Ibu bisa mencermati yang di blot warna merah ini memang fokus yang akan kita bahas, ya, fokus yang kita bahas. Bisa saja konsep ruang yang Bapak Ibu belajarkan kepada peserta didik itu fokus pada lokasi, kemudian potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora fauna dan seterusnya.
Tapi yang akan kita fokuskan, yang akan kita bahas di sini adalah distribusi, ya. Karena KD-nya kan ini KD gemuk gitu ya, super gitu ya Bapak Ibu, yang pembelajarannya sangat kompleks sekali. Kemudian KD 4.1 berbunyi menyajikan hasil telaah konsep ruang. Jadi ketika 3.1-nya itu menelaah sehingga bisa memahami konsep ruang, maka 4.1-nya ini menuntut peserta didik bisa menyajikan ya hasil telaah konsep ruang tadi, ya seperti apa gitu. Nah, ini pasti saling berkaitan Bapak Ibu, saling berkaitan. Nah, dari KD itu tadi Bapak Ibu telah dirumuskan IPK dan TP-nya. Ya, IPK dan TP-nya. Bapak Ibu bisa mencermati. Ya, ini adalah beberapa IPK yang diambil dari KD tadi. Berarti tidak semuanya. Itu yang harus diperhatikan. Begitu pula dengan TP, ya. Karena IPK-nya ini hanya sebagian saja, ya fokus pada konsep ruang distribusi, maka TP-nya menyesuaikan. Nah, ketika IPK-nya berbunyi menjelaskan konsep ruang dan seterusnya, ya, kemudian TP-nya ini juga sama. TP-nya juga sama, fokus pada menjelaskan konsep ruang alias yang fokus pada distribusi. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, bunyi TP-nya melalui diskusi tentang infografis pola sebaran penduduk Indonesia, peserta didik diminta untuk bisa apa? Oh, bisa merumuskan penyebab ketidakmerataan sebaran penduduk sesuai dengan data yang disajikan. Begitu pula dengan yang TP kedua, juga mengacu pada IPK, menjelaskan interaksi antar ruang. Nah, tapi di sini lagi-lagi diawali dengan berdasarkan data BPS Provinsi Lampung. Nah, boleh dengan menggunakan konteks provinsi di Bapak Ibu sendiri, ya, atau di kota Bapak Ibu sendiri kalau datanya besar, ya. Peserta didik dituntut apa sih dengan kondisi seperti ini? Dengan syarat seperti ini, ternyata dengan kondisi seperti ini peserta didik dituntut untuk bisa menentukan beban ketergantungan Provinsi Lampung sesuai data hasil sensus yang disajikan. Begitu pula dengan yang TP nomor 3. Lagi-lagi didalui dengan kondisi. Kondisinya berupa apa Pak Agus? Kondisinya berupa diskusi kelompok. Tentang apa? Tentang berita pengurangan daerah kumuh. Jadi dalam kondisi diskusi kelompok yang memuat informasi tentang pengurangan daerah kumuh, peserta didik diminta untuk merumuskan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan anggaran pendapatan daerah nasional sesuai dengan argumentasi. Dari sini Bapak Ibu, dari sini peserta didik ya kembali diminta untuk membuat sebuah poster atau bentuk teks lainnya. Nah, jadi selalu saling bergayutan antara TP1, 2, 3, dan 4. Karena sebenarnya dari KD itu sendiri juga sudah bergayutan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, dari yang saya upload, yang saya stabilo ini, kalau kita cermati, yang saya upload warna kuning, ya, nah warna kuning ini tadi Bapak Ibu, nah menurut Bapak Ibu itu apa sih? Oke. Yang saya upload warna kuning, monggo. Nah, yang saya upload warna kuning, ini bagian apa dari rumusan tujuan pembelajaran? Monggo Bapak Ibu. Nah, stimulus. Oke Bapak, stimulus. Betul, stimulus. Oke, terima kasih Pak Darmoko. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Ini merupakan apa ya Bapak Ibu? Yang saya upload kuning ini loh. Yang saya buat kuning ini termasuk apa ya? Proses, iya, proses boleh Bapak Ibu, tidak apa-apa. Nah, kalau kita mengarah pada numerasi, oke, siap. Metode, oke. Jadi, oke, silakan Bapak Ibu ketikkan saja ya, yang Bapak Ibu paham. Jadi yang saya buat kuning ini, kalau dilihat dari teknik perumusan tujuan pembelajaran ini merupakan bagian dari kondisi
kan dalam menyusun tujuan pembelajaran itu kan bisa menggunakan formula ABC Bapak Ibu ya, ABCD ya. A-nya audiensnya jelas peserta didik, B-nya behaviornya, kalau yang TP1 merumuskan penyebab ketidakmerataan ya, merumuskan penyebab ketidakmerataan ya. Kemudian TP yang berikutnya ya, TP yang berikutnya menentukan beban ketergantungan provinsi, kemudian menjelaskan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan seterusnya. Kalau yang terakhir membuat poster, itu behaviornya, perilaku apa, aktivitas belajar apa yang kita tuntut kepada peserta didik. Tapi kalau yang saya plot ini khusus pada aspek yang ketiga, yang C Bapak Ibu, kondisi. Dan kondisi ini merupakan syarat apa, lingkungan belajar apa yang membuat peserta didik bisa mengerjakan behavior, bisa mencapai behavior tadi itu seperti apa. Dan ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini betul yang disampaikan oleh Pak Darmoko tadi. Ini adalah stimulus. Sama ketika Bapak Ibu membuat soal tadi, harus ada stimulusnya, harus ada datanya, harus ada kondisi yang memungkinkan mereka untuk semakin kuat numerasinya. Nah, coba Bapak Ibu cermati video ini. Oke. Silakan Bapak Ibu cermati. Dalam 10 tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa. Ini Indonesia didiami oleh 200. Bisa diterima suaranya video ini Bapak Ibu? Penduduk ini mengemukakan dari hasil penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik yang rata-rata pertumbuhan penduduk sejak 2010 berada di level 1,25% dan dari 237,63 juta jiwa. Kenaikannya melambat dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dari luas daratan Indonesia, maka kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Nah, lebih dari 50% terkonsentrasi di Pulau Jawa, saudara, sebanyak 151,6 juta orang, dan terbanyak berada di Jawa Barat. Kemudian di posisi nomor 2, 21,68% penduduk Indonesia berada di Sumatera, diikuti oleh Sulawesi, Kalimantan, di kawasan Bali, Nusa Tenggara, dan Terakhir Maluku dan Papua 8 hingga 23 tahun dan generasi milenial mendominasi, masing-masing dengan proporsi 27,94 dan 25,87%. Lalu generasi X dengan usia 40 hingga 55 tahun menyusul dengan 21,88%. Jauh-jauh hari Indonesia sudah diingatkan untuk menyambut bonus demografi. Banyaknya jumlah penduduk produktif ini nantinya tak boleh sia-sia, tetapi harus disertai dengan produktivitas yang tinggi pula. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah video pendek yang hanya berdurasi 1,3 menit ya, atau kurang lebih 90 detik yang sebenarnya ini kami ambil dari laman YouTube salah satu TV swasta nasional ya. Ketika Bapak Ibu menyimak video ini, apa sih yang Bapak Ibu yang muncul di benak Bapak Ibu? Oke, silakan diketikkan Bapak Ibu. Apa kira-kira pesan unik, hal-hal baru yang Bapak Ibu peroleh? Silakan Bapak Ibu ketikkan di chat box. Oke, kira-kira hal baru apa yang Bapak? Tidak meratanya penduduk. Terima kasih Pak Budi Santosa. Oke. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Bonus demografi. Terima kasih Pak Muhammad Rosid. Kemudian juga ada Pak Bu Khairul Baria. Aktif sekali beliau ini. Oke. Panitia, terima kasih. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oke, Pak Seno Edi, penyajian data yang menarik. Nah, mantap Pak. Ada perspektif lain ini. Terima kasih Bu Rusmawati, kondisi penduduk yang tidak merata. Oke, Pak Agus Lastono, Bu Sumiatun, oke mantap. Oke, mencermati kondisi permasalahan kependudukan. Terima kasih Pak Tri atau Bu Tri. Kemudian Bu Siti masalah kependudukan, Pak Handi, Bu Tuwenti. Oke. Nah, betul sekali Bapak Ibu, yang panjenengan sampaikan ya di chat box itu betul semua. Ya, betul semua.
ketika Bapak Ibu tahu ya informasi penting yang disampaikan dalam video ini, yang terkandung dalam video ini, itu prosesnya seperti apa Bapak Ibu? Mohon dituliskan di chat box. Bapak Ibu kok tahu bahwa isi videonya ini kok intinya tentang itu, informasi kuncinya tentang ada yang demografi, ada yang persebaran jumlah penduduk yang tidak merata. Bapak Ibu tahunya dari mana? Nah, ya monggo silakan ya, menyimak dan memahami lagi. Menyimak dan memahami dari mana? Jumlah penduduk dan wilayah, memunculkan data kependudukan. Oke. Grafik jumlah penduduk, makasih Bu Titin. Data yang ditampilkan, betul res Pak Sarno. Nah, ini loh Bapak Ibu. Grafik, betul sekali Pak Mardi. Oke. Bu Lucy, oke makasih Bu Luki. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berhasil mendapatkan informasi kunci dari teks, ini juga teks loh Bapak Ibu, nanti akan diperkuat oleh Pak Samsul tadi. Ini juga teks, ini juga stimulus, ya. Artinya sejak kegiatan awal, ini kan kegiatan awal judulnya Bapak Ibu kalau panjenengan perhatikan, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan kegiatan awal. Di kegiatan awal saja peserta didik itu disajikan sebuah teks, ya. Teks digital, ya, atau video atau apa jenisnya, ya, nanti Pak Samsun akan mengulas. Nah, dari teks ini Bapak Ibu kan mendapatkan informasi kunci karena di video ini memuat grafik, memuat data. Ternyata ternyata dalam kegiatan awal saja sesuai dengan ini tadi. Jadi kalau tujuan belajar ini kan kegiatan intinya Bapak Ibu. Tapi kegiatan di awal pembelajaran ternyata sudah distimulus dengan data, dengan grafik, tapi tidak terasa kan disajikan dalam video, dalam teks, ya. Nah ini Bapak Ibu, nah ini bentuk teks lain yang bisa Bapak Ibu cermati. Ini menarik sekali. Siswa tidak terasa bahwa sebenarnya mereka sedang membaca sebuah teks, tidak terasa. Karena yang mereka baca sesuatu yang bersifat dinamis, bergerak secara dinamis, memberikan informasi dalam bentuk grafik, dan grafiknya pun sangat bagus, ya, sangat dinamis, user friendly lah mungkin bahasanya ya. Nah, jadi dari kegiatan awal ini sudah distimulus Bapak Ibu. Nah ini silakan, ini adalah kegiatan inti Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cermati, sama waktunya 1 menit. Mbak, apa ya saya tak jawab dulu. Nasib ke soal kelas 789. Kalau Mbak Wahyu tak telepon nih so. Nyuwun dulu. Pak Jum, jalur tolong nasib soal kelas 789 karo sapa? Karo jenengan ya Bunani? Apa nih? Nasib soal kelas 789. Pak Agus, suaranya Bu belum serius. Oh iya, terima kasih Bu. Aduh. Jadi ini ya Bapak Ibu, ini ada kegiatan inti yang pertama. Peserta didik diminta untuk apa? Peserta didik diminta untuk mencermati infografis, dan dari infografis ini peserta didik diminta untuk menuliskan penyebab ketidakmerataan sebaran penduduk di Indonesia. Nah, dilanjutkan dengan kegiatan inti yang kedua. Nah, silakan Bapak Ibu cermati. Sebentar jawab ya. Ganti kamera. Ora namung waktu ini jane. Nek ora. Ganti bae. Yang benar nih. Ganti bae. Ganti kamera. Halo,
Nah, dari sini Bapak Ibu juga sama. Peserta didik mendapatkan sajian infografis dari BPS Provinsi Lampung. Nah, ini situs-situs BPS, kemudian dinas, laman websitenya pemerintah daerah, dinas pertanian, dinas kependudukan, dinas sosial, dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu akses untuk mendapatkan data-data yang seperti ini Bapak Ibu. Dan ini gratis, boleh Bapak Ibu pakai untuk pendidikan, untuk pembelajaran. Nah, ini salah satu praktik baiknya. Silakan Bapak Ibu nanti coba. Nah, setelah mendapatkan infografis seperti ini, peserta didik dituntut apa? Dituntut untuk menyatakan apakah statement ini benar apa tidak. Pendapat mereka terhadap pernyataan ini seperti apa. Nah, oke. Kegiatan ini yang berikutnya, Bapak Ibu menggunakan smartphone. Ya, silakan Bapak Ibu gunakan smartphone. Ya, silakan gunakan smartphone ya. Dan Bapak Ibu scan. Ya, coba Bapak Ibu scan. Oke, kalau sudah, saya yang bertanya. Ya, saya yang bertanya kepada Bapak Ibu, dan jawabannya seperti biasa diketikkan di chat box. Ya. Sebenarnya apa sih yang dihadapi oleh oleh Pemda? Nah, silakan Bapak Ibu. Apa sih yang dihadapi oleh Pemda? Kasih dah. Oke, silakan. Kenyataannya dingin gimana ora? Kurung loro. Nah, terima kasih Pak Venu Anwar, Pak Budi Santosa, Bu Rosmawati, Pak Mardi, Pak Jimo, Pak Sarno. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, kalau Bapak Ibu bisa menentukan informasi kunci dari teks ini juga teks, tapi disajikan dalam bentuk digital Bapak Ibu, karena harus di scan barcode-nya. Berarti Bapak Ibu bisa menentukan dari sekian banyak teks itu mana informasi yang penting gitu ya. Dari sekian banyak angka tadi yang ada di berita itu tadi, sebenarnya Bapak Ibu bisa mensortir. Ini angka yang nggak penting, ini angka yang penting. Oh, angka yang penting itu ini loh, 1, 2, 3, 4. Sehingga Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Nah, begitu pula dengan peserta didik. Harapannya ketika peserta didik mencoba untuk mendapatkan teks, mengakses teks, ya, mereka bisa memilah mana yang mereka perlukan, mana yang tidak. Sama Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya antara literasi dan numerasi dipisahkan. Ya, antara literasi dengan numerasi tidak bisa dipisahkan. Ya, ketika peserta didik mengakses gambar ini, kemudian mereka mencermati setiap kalimat yang muncul, kemudian menemukan data, ada angka di situ, kemudian angka tahun sekian, tingkat masalah luas wilayah penduduk yang kumuh sekian, kemudian targetnya menurun sekian persen. Nah, angka-angka ini kan data Bapak Ibu. Angka-angka tersebut adalah data, dan ketika Bapak Ibu menyajikan itu, numerasi muncul. Ketika mereka bisa menjawab berapa target Pemda untuk menurunkan luas wilayah kumuh di daerah tadi itu, nah ketika peserta didik bisa menyampaikan sekian persen, berarti peserta didik sudah mulai terberdayakan, dikuatkan keterampilan numerasinya. Tapi di sisi lain, ketika peserta didik mencari informasi tadi, mencari angka tadi, kemudian membandingkan ya dari data-data yang ada di teks tadi, mereka sebenarnya juga sedang melakukan proses literasi. Jadi antara literasi dan numerasi sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti ibaratnya seperti dua sisi mata uang koin. Satu memuat angka, sisi lainnya memuat gambar. Menggelinding kemanapun, ke arah depan, ke belakang, samping, kanan, kiri, mereka akan tetap bersama Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di akhir pembelajaran, nah ini Bapak Ibu, nanti untuk
membuat simpulan, dan simpulannya juga sangat open, tapi bisa tetap kita arahkan. Dari TP tadi seperti apa sih aktivitas belajar peserta didik. Nah, dan dari aktivitas belajar tadi Bapak Ibu bisa kita down lebih lanjut. Sebenarnya aktivitas belajar peserta didik mana yang bisa menguatkan numerasi? Pada saat peserta didik mendapatkan video ini, Saudara, dalam 10 tahun mendapatkan Indonesia video bertambah ini, Bapak Ibu, 32,5 ya, juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh Bapak Ibu sendiri juga 270,2 juta menyaksikan. orang. Penambahan Pada saat penduduk video ini meningkatkan dari ditayangkan peserta didik mencermati oleh Badan video Pusat ini, Statistik. sebenarnya Dan peserta didik juga rata-rata mencermati laju pertumbuhan tanggal penduduk sejak pendudukan dalam bentuk 2010 diagram batang. berada di level 1. Nah, ini diagram batang Bapak Ibu. Ini walaupun ini adalah stimulus ya dalam bentuk video, tapi ini bisa dipakai di tahap awal untuk mengawali pembelajaran, istilahnya warming up ya. Jadi sejak awal itu sudah distimulus dengan data-data agar mereka terbiasa. Oh, ini cara membaca grafiknya seperti ini, membaca tabel seperti ini. Agar ketika nanti Bapak Ibu tanya, mereka sudah terbiasa. Oh, cara membaca grafik atau tabel yang seperti ini, caranya seperti ini. Kenapa jawaban salah? Jawaban saya salah. Oh, saya salah membaca karena di sini ternyata keterangannya dalam jumlah penduduk Indonesia itu dalam juta jiwa. Nah, ini loh Bapak Ibu. Dalam juta jiwa, sehingga kalau di sini tertulis 206,26 ya 206,26 juta jiwa, bukan 206 jiwa. Nah, kadang yang membaca yang seperti ini Bapak Ibu membutuhkan pembiasaan, sesuatu tahap atau proses yang tidak bisa instan. Apalagi kalau Bapak Ibu menyajikan stimulus yang tadi saya sampaikan. Ketika peserta didik mendapatkan stimulus seperti ini dan diminta untuk menuliskan apa penyebab ketidakmerataan penduduk di Indonesia, ya tidak mungkin bisa langsung. Ada proses berpikir yang secara step by step yang harus dilalui mereka. Satu, dari infografis ini mereka diminta untuk mengidentifikasi persentase penduduk tiap pulau. Oh, Sumatera itu tingkat kepadatannya 21,68, Kalimantan 6,15%, Sulawesi 7,36. Karena kita ada di Sulawesi, ya, karena kita ada di Sulawesi, diminta oleh gurunya untuk menghitung berapa sih jumlah penduduk yang ada di Sulawesi. Nah, kemudian peserta didik juga bisa membandingkan antar pulau, Sumatera dengan Kalimantan, ya, kemudian Jawa dengan Sulawesi, Sulawesi dengan Kalimantan, dan seterusnya. Ya, setelah mereka membandingkan, mereka bisa kita arahkan baru menuliskan apa penyebab ketidakmerataan sebaran penduduk di pulau-pulau tadi. Jadi tetap yang dituju adalah KD-nya, tapi untuk menjawab KD tadi kita sajikan sebuah data ketidakmerataan agar mereka bisa mengidentifikasi berapa data kependudukan di pulau mereka, di pulau tetangga, kemudian membandingkan dan menuliskan penyebab ketidakmerataan tadi. Itu Bapak Ibu. Jadi tetap yang dituju adalah KD-nya. Sama ketika Bapak Ibu nanti di mapel kewarganegaraan PPKN. Kalau PPKN apa Pak numerasinya? Bapak Ibu kan bisa mengakses data Polantas, data Laka setiap tahun, ya, data berapa yang masuk itu kan bisa data yang sangat menarik. Tidak mungkin semua KD itu bisa Bapak Ibu kuatkan literasi dan numerasinya secara bersamaan. Ada beberapa yang bisa dikuatkan, mungkin ada beberapa yang tidak bisa dikuatkan, tapi minimal kita sudah berupaya di KD-KD itu sudah berupaya untuk mengembangkan aktivitas belajar. Sama dengan kegiatan ini, ketika peserta didik mendapatkan infografis tentang hasil sensus, hasil sensus di provinsi nanti, apakah beban ketergantungan penduduk di provinsi ini? Nah, mereka sebenarnya dituntut untuk berpikir secara step by step. Ya, yang pertama pasti mereka diminta untuk menentukan banyaknya penduduk usia produktif dan usia lanjut. Nah, kemudian diminta untuk membandingkan
banyaknya penduduk usia lanjut itu sekian, usia produktif sekian. Kemudian setelah berhasil membandingkan, mereka akan mendapatkan gambaran, oh ternyata di Provinsi Lampung itu jumlah, banyaknya penduduk usia muda dan tua ya itu lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk usia produktif atau penduduk kelompok usia dewasa. Nah, dari situ mereka bisa kita arahkan. Kalau memang datanya seperti itu, artinya apa? Artinya angka beban ketergantungannya semakin besar. Nah, dari situ Bapak Ibu tetap yang dinilai KD, tapi untuk bisa menjawab pernyataan tadi, menuju ke tujuan pembacaan tadi, ada infografis yang kita sajikan. Data lengkap dari tahun ke tahun di kota ini mengalami peningkatan, kecuali tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Kira-kira apa ya faktornya? COVID, apakahnya COVID? Lalu apa letak hubungan antara COVID dengan tingkat laka kecelakaan lalu lintas? Nah, mereka mulai membuat asosiasi-asosiasi Bapak Ibu, hubungan-hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain. Tetap yang dinilai KD-nya, tapi basisnya, dasarnya adalah infografis itu tadi. Ada data-data yang disajikan. Keterampilan membaca data itulah menemukan informasi penting dari teks seperti inilah yang harus diberdayakan di dalam pembelajaran. Yang itu tidak bisa sekali lagi instan. Termasuk di kegiatan inti yang terakhir ini tadi Bapak Ibu. Ya, di kegiatan inti ini tadi. Nah, termasuk yang terakhir di presentasi saya. Ya, dalam membuat silayan untuk PTS, untuk PAS, ya, PAS, ya sudah waktunya Bapak Ibu tidak harus pilihan ganda 30, kemudian uraian singkat atau pendek, ini 10, IC-nya 5, panjang gitu ya, panjang, tidak. Oke, kalau Bapak Ibu masih memiliki soal-soal seperti itu, tidak apa-apa. Tapi coba dari pilihan ganda itu, kita buat 3-5 soal. Kita arahkan penilaiannya yang memang disajikan sebuah stimulus gitu ya. Disajikan sebuah stimulus seperti ini. Ambil saja data sensus, data dari Departemen Keuangan, dari dinas provinsi, dari dinas kota kabupaten ya. Nah, ketika mereka mendapatkan soal seperti ini, mereka akan berpikir bagaimana membaca data ini, membaca fakta, ya, membaca pola, menemukan tren, ya, sehingga bisa mengestimasi. Kalau selama ini soalnya apa yang dimaksud dengan sensus penduduk, ya, berapa hasil sensus berdasarkan data BPS, sensus penduduk di Indonesia mencapai berapa jiwa. Nah, mungkin bisa kita ubah seperti ini, kita sajikan infografis, kita minta mereka untuk selektif, memilih mana informasi yang penting, mana informasi yang belum dibutuhkan, mana informasi kunci dan mana informasi non kunci, ya. Kemudian agar peserta didik bisa menjawab dengan benar, ya maka mereka harus bisa membaca datanya dulu. Sama dengan ini, ketika Bapak Ibu selama ini mungkin kita memberikan soal apa sih angka kelahiran nasional itu, apa sih natalitas, apa itu mortalitas, apa saja bentuk program pemerintah untuk menekan angka kelahiran nasional. Kita ganti soalnya, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita sajikan sebuah teks stimulus, ya, yang memuat sebuah konteks. Ini kebetulan konteksnya adalah konteks sosial budaya tentang tingkat kelahiran di Indonesia. Nah, dari sini Bapak Ibu, mereka untuk bisa menjawab pertanyaan ini, mereka harus bisa membaca kecenderungan angka kelahiran nasional dari tahun 91 sampai 2012 itu seperti apa. Jadi soalnya lah, jawaban peserta didik nanti akan cenderung untuk open, memang open. Tapi kalau kita berdayakan, nah pasti Bapak Ibu, ya, mereka akan semakin terlatih keterampilan literasi dan numerasinya. Nah, begitu pula dengan ini Bapak Ibu, stimulus berupa teks dan ada juga yang berupa ini juga teks ya, tapi bukan berupa tulisan tapi berupa infografis. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin
tekankan bahwa pentingnya mulai dari kegiatan awal, inti, kemudian penutup dan penilaian itu memang ada upaya dari kita untuk menstimulus, menguatkan keterampilan numerasinya. Demikian Bu Sri Buwanti yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Jido. Luar biasa Pak Agus, Bapak Ibu semuanya, kita berikan aplaus untuk Pak Agus Muji. Luar biasa Bapak Agus Muji dan Bapak Ibu semuanya. Pak Agus, kita itu pesertanya melebihi kuota loh sampai 300 dan tidak ini bergeser satu, nggak apa-apa, dari tadi kita perhatikan angka itu mencapai 300, sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan apa yang disampaikan Pak Agus Muji semuanya bisa tercerahkan terkait dengan penguatan konsep numerasi. Bapak Ibu cukup? Kalau saya tanya cukup pasti semuanya kurang semuanya ya Bapak Ibu ya. Baik Pak Agus, Bapak Ibu sekali lagi kita berikan aplaus kepada Pak Agus ya. Bapak Ibu angkat tangan jempol untuk semuanya. Terima kasih Pak Agus Muji dan Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini mulai dari pagi sampai juga. Baik Bapak Ibu, kita akhiri untuk materi sesi pertama terkait dengan numerasi dan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu terkait dengan penguatan kompetensi literasi yang akan disampaikan oleh Bapak